万幸，看，看来此地凶险。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua Calling Dragon episode 10. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi di bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya, Lin terkepung kawanan serigala angin yang dipimpin oleh Ratu dan Raja level 5. Berkat bantuan Babe yang memecah konsentrasi musuh, Lin dapat fokus bertarung. Ketika energinya hampir habis, kakek Coward menyuruhnya mengaktifkan cincin naga melingkar, sebuah artefak langka yang mampu memulihkan energi sekaligus memperkuat sihir secara luar biasa. Hingga keduanya pun berhasil ia tumbangkan. Namun ancaman belumlah berakhir. Seorang prajurit level 6 beratribut kegelapan menyerang secara tiba-tiba. Babe kembali menyelamatkan keadaan meskipun Lin sempat terluka. Peristiwa itu justru membuatnya semakin sadar akan kelemahannya sendiri. Keesokan harinya mereka pun menghitung jarahan. Ada 102 kristal sihir dan 17 batu sihir, senilai sekitar 15.000 koin emas. Di tengah perjalanan mereka bertemu Mart, tentara bayaran yang diam-diam berniat merampok Lin. Rencananya gagal total karena Lin sudah lebih dahulu memasang perangkap. Hingga episode sebelumnya ditutup dengan kemunculan monster naga kencang level 7 yang langsung disambut Babe dengan penuh semangat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dan semangat yang membara, Babe menentang seekor naga kencang untuk bertarung. Makhluk kecil itu sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Ia justru terus mengejek kawanannya sembari mengajaknya bermain-main. Namun naga kencang itu tidak sedikit pun mempedulikannya. Seolah-olah Babe hanyalah semut yang tak layak diperhatikan. Merasa diremehkan, Babe tiba-tiba memperlihatkan kemampuan tersembunyi yang membuat Lin baru terkejut. Tubuh Babe mulai membesar berkali-kali lipat dari ukuran normalnya. Melihat perubahan itu, Coward langsung mengenali teknik itu sebagai kemampuan rahasia milik ras tikus bayangan ungu. Tak berhenti sampai di situ, tubuh Babe kini juga membara dengan nyala api ungu yang sangat dahsyat. Tepat ketika naga kencang melepaskan semburan api setara kekuatan ahli sihir tingkat 6, Lin baru sempat dilanda panik. Ia khawatir Babe tidak akan mampu menahan serangan itu. Terlebih lagi naga kencang sudah berada di level 7 satu tingkat di atas Babe. Dalam pertarungan jangka panjang, Babe jelas akan terdesak. Namun Coward segera menenangkannya. Menurutnya, pertahanan Babe sangatlah luar biasa, sehingga serangan semacam itu tidak akan mampu melukainya. Selain itu, Babe bukanlah tipe petarung yang bergerak tanpa perhitungan. Sejak awal ia hanya tengah menguji kemampuan lawannya sambil perlahan mencari titik lemah yang bisa dia manfaatkan. Semua ucapan Coward terbukti tidak lama kemudian. Setelah berhasil menemukan titik buta musuhnya, Babe langsung melancarkan serangan tepat ke bagian paling rentan dari tubuh naga kencang. Serangan itu berhasil membuat monster besar ini ketakutan hingga memilih melarikan diri. Melihat mangsanya kabur, Babe langsung mengejarnya dengan penuh semangat. Ia bahkan berteriak bahwa naga kencang itu bisa ditukar dengan sepiring kaki babi panggang yang lezat, ucapnya. Yang membuat Lin langsung mengejar dan berusaha menghentikannya sebelum Babe masuk terlalu dalam ke hutan. Sayangnya, Lin terlambat. Babe itu sudah telanjur jatuh ke dalam jurang bersama musuhnya. Meski Coward sempat melarang Lin turun ke dasar jurang, melihat rasa khawatir yang begitu dalam di wajah Lin, akhirnya dia pun mengizinkannya, namun dengan satu pesan, yakni berhati-hati karena wilayah itu terlihat sangat berbahaya. Saat menyusuri jalan menuju dasar jurang, Lin menemukan banyak bekas pertempuran di sepanjang jalur yang dia lalui. Hal itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa Babe sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, Coward merasakan aura monster yang sangat kuat. Ternyata di kedalaman jurang itu bersemayam seekor ular piton besar bergaris hijau, monster sihir tingkat 7, yang kekuatannya jauh melampaui monster biasa. Mendengar hal itu, Lin langsung mempercepat langkahnya sambil terus memikirkan cara untuk menyelamatkan Babe. Untungnya di dekat dasar jurang mereka menemukan sebuah gua tersembunyi yang bisa dijadikan tempat berlindung.
Ketika menelusuri lebih jauh, Lini bahkan menemukan potongan ekor naga kencang, tanda bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sana. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, Korut langsung menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Tanaman legendaris Blue Heart Grass atau rumput hati biru. Melihat tanaman itu, ingatan Lini langsung melayang ke sebuah buku warisan keluarga Barut. Sebuah catatan yang merekam sejarah dan rahasia keluarga mereka selama berabad-abad. Di dalam buku itu tertulis bahwa keturunan keluarga Barut memiliki kesempatan untuk berubah menjadi Dragon Blood Warrior atau prajurit berdarah naga, asalkan berhasil meminum darah naga suci yang diwariskan oleh para leluhur. Namun menurut ayahnya, metode itu sangatlah berbahaya. Semua anggota keluarga yang pernah mencobanya meninggoy. Tubuh mereka tidak mampu menahan energi dahsyat dari darah naga hingga akhirnya meledak dari dalam. Di momen itulah Korut memberikan solusi atas masalah tersebut. Jika darah naga suci dikonsumsi bersama Blue Heart Grass, energi liar dalam darah naga dapat dinetralkan, sehingga proses transformasi menjadi jauh lebih aman. 万幸！看， 看来此地凶险。 Saat Lini masih merenungkan hal itu, ia tiba-tiba mendengar suara Bebe yang sedang dikepung oleh monster naga bersayap. Lini segera meminta Bebe untuk meninggalkan tempat itu dan mencoba mengalihkan perhatian para monster dengan sihir atribut apinya. Di tengah usaha melarikan diri, Lini menyempatkan diri mengambil Blue Heart Grass yang justru membuat para monster naga terbang semakin beringas mengejarnya. Menghadapi gempuran monster yang tak ada habisnya, Lini dan Bebe benar-benar kesulitan melarikan diri. Para monster seolah-olah tidak akan membiarkan mereka naik ke atas jurang dan terus-menerus melancarkan serangan api. Tepat ketika Ward menyadari bahwa para monster itu sepertinya tidak akan berhenti selama Blue Heart Grass masih berada di tangan Lini, Lini pun segera melemparkan tanaman itu ke dasar jurang. Dugaan itu tepat, para monster langsung menghentikan pengejaran. Singkat cerita, meski sempat terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya, hasil yang mereka bawa pulang ternyata luar biasa. Selama beberapa bulan berlatih di pegunungan monster naga, mereka berhasil mengumpulkan ratusan kristal sihir. Ketika Korut menghitungnya, jumlahnya mencapai 347 kristal, senilai lebih dari 70.000 koin emas. Lini sendiri tidak menyangka hasil latihannya akan berujung pada kekayaan sebesar itu. Niatnya hanya meningkatkan kekuatan, namun dia justru pulang membawa harta yang sangat berharga. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, Lini memutuskan untuk tidak mengambil Blue Heart Grass secara terburu-buru. Ia sadar bahwa di kedalaman jurang itu masih bersemayam monster-monster yang jauh lebih mengerikan dari ular piton maupun naga bersayap yang telah mereka hadapi sebelumnya. Bahkan jika berhasil mendapatkan tanaman itu, ia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghabisi seekor naga dan memperoleh darah naga sucinya. Melihat kedewasaan Lini dalam mengambil keputusan, Korut merasa sangat puas. Ia kemudian menjelaskan bahwa waktu terbaik untuk kembali adalah ketika Lini telah mencapai tingkat penyihir level 7. Pada titik itu, Lini akan mampu terbang, memiliki pertahanan yang jauh lebih kokoh, serta menguasai berbagai sihir pendukung tingkat tinggi, yang cukup untuk menghadapi seekor naga. Penjelasan itu langsung membakar semangat Lini untuk terus berlatih dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. 就算我运气好拿到了来心草，对吗？下面一定有更可怕的。等辅助魔法也会威，再回来取也不迟。 Sementara itu, beberapa hari kemudian, sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 2 penyihir wanita dan 2 prajurit level 5 sedang bersiap memasuki pegunungan Monster Magic dengan santuy. Salah satu prajurit bahkan terlihat sangat percaya diri bahwa ia mampu melindungi seluruh kelompoknya. Namun kepercayaan diri itu langsung diuji ketika mereka tiba-tiba diserang oleh seekor babi tanah level 5. Melihat monster itu, sebagian anggota kelompok langsung panik. Sang pemimpin berusaha menenangkan mereka dan berencana mengalihkan perhatian monster agar anggota lainnya bisa melancarkan serangan. Namun sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus. Sang pemimpin yang kewalahan justru ikut bersembunyi dan melupakan gadis yang seharusnya ia lindungi. Tepat ketika gadis itu berada di ambang kematian, Lini pun datang dengan sigap membantunya. Ia berhasil menghabisi sang monster badak bercula api level 5 dengan mudah. Seolah-olah itu bukanlah perkara besar. 我负责吸引他的注意力。
Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita bisa melihat Lini yang sedang menyaksikan seorang penyihir lelaki dan wanita yang diserang oleh seekor badak berjulak api. Hingga akhirnya mereka pun terpojok akibat badak tersebut. Sepulang dari pegunungan hewan magic, sekilas tampak Lini yang sedang menemani Yale. Lalu ia juga bertemu dengan ayahnya. Hingga di akhir scene, terlihat Lini yang sedang melepaskan pakaiannya dengan tubuh penuh luka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.